Ya, Soleh, Soleh. iya Ruslan, kenapa Pak? Ruslan, Iya kenapa Pak? Ya. Ruslan. Kenapa Pak? Nah, Iya kenapa Pak? kamu Ya. masuk Kristen dulu, Dul. Selanjutnya dengan Ruslan Saleh. Selamat malam. Ruslan Saleh. Orang Bina mungkin itu. Sambut dulu. Selamat malam, Pak Ruslan Saleh. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam Bu, malam. Halo. Ya, halo. Iya, Halo. Ya, Pak Ruslan begini, silakan. Iya, saya cuma mau nanya sama Pak Saiful Ibrahim ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus itu berkata kepada Maria ketika dia dibangkitkan. Begini perkataan Yesus itu. Halo? Ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Loh, kok Yesus tuh ngomong begitu? Padahal dia sendiri adalah Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, ngapain ngomong begitu? Kalau memang Yesus itu adalah 100% manusia yang ngomong begitu, 100% Tuhan Yesus kemana? Kemana 100% Tuhan Yesus itu? Kalau memang yang ngomong ini 100% manusia Yesus. Gitu loh Pak. Oh, baca ulang lagi Pak, kalau begitu. Begini, di Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Maria, janganlah engkau memegang aku. Artinya Maria ini mau memegang Yesus. Kan begitu. Sebab aku belum pergi ke Bapakku. Sampaikanlah kepada saudaraku bahwa aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kenapa Yesus ngomong begitu bahwa dia ada pergi ke Bapaknya? Sedangkan Yesus itu kan Bapa sendiri. Kalau yang ngomong ini adalah kalau Yesus ini yang ngomong dari 100% manusianya, kemana 100% Tuhannya Yesus yang dalam tubuhnya itu? Bukankah dia sudah bangkit? Kok dia bangkit? Berarti dia adalah manusia yang baru, kedagingan yang baru kan? Kenapa Yesus ngomong begitu? Gitu loh Pak. Baca ayat 18-nya. 18-nya Maria Magdalena pergi ke murid-muridnya. Ruslan, baca ayat 18-nya dulu. Maria Magdalena pergi ke murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Kan begitu 18-nya. Kalau Yesus memang adalah Bapa itu sendiri, kenapa Yesus ngomong bahwa dia adalah Tuhan? Dan juga bahwa kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, halo Pak, kalau Yesus itu Bapa sendiri, ngapain dia ngomong ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu? Kalau yang ngomong ini 100% manusianya Yesus, kemana 100% Tuhannya Yesus yang dalam tubuh Yesus? Lagi kemana dia itu? Nah, kamu bingung ya? Kamu bingung ya? Oh, tidak bingung Pak, justru Bapak itu yang kitabnya membingungkan. Kalau Yesus itu ngomong begitu kan benar seorang utusan. Kalau itu ngomongnya Yesus karena dia adalah utusan Tuhan, sama dengan kami mani. Karena Nabi Musa berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan, bukan seorang Tuhan akan dibangkitkan. Musa saja bilang nabi, bukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Bapak?
Terus? Ya, Musa kan berkata, Pak, di Ulangan 18:15, seorang nabi akan dibangkitkan seperti aku. Aku itu manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Itu kata Musa. Kalau Anda katakan Tuhan jadi manusia, ngapain Anda tidak? Ya. Iya, kenapa, Pak? Ruslan. Iya, kenapa, Pak? Ya. Ruslan. Kenapa, Pak? Nah, iya, kenapa, Pak? kamu Ya. masuk Kristen dulu, Dul. Hah? Masuk Kristen dulu, Kenapa? baru lancar. Saya cuma bertanya, Pak, kenapa Yesus ngomong iya, akan kembali ke Bapakku, Bapakmu, Nanya-nanya. Allahku, Allahmu. Kan Yesus itu Bapak Iya, sendiri. Kalau kamu masuk Kristen, itu baru beres. Itu kan hanya asumsi Bapak seperti itu. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, tentu dia tidak akan ngomong kepada Maria, aku akan kembali ke Bapakku. Pasti dia akan, aku akan kembali ke hakikatku. Tentu dia berkata begitu. Kenapa dia ngomong begitu kepada Maria? Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kan seharusnya tidak begitu, Pak, ngomongnya. Kalau memang Yesus adalah hakikatnya satu dengan Tuhan, dengan Bapa, seharusnya dia ngomong, aku akan kembali ke hakikatku. Karena aku adalah Bapakmu. Bukan akan kembali ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kan begitu, Pak. Iya, ya. Terus? Ya, halo? Ya. Halo? Ya. Halo? Halo. Ya, halo, Pak. Ya. Ya. Tolong, Pak, dijelaskan itu Yohanes 20:17. Yohanes? Halo? Ya, Pak, tolong dijelaskan Yohanes 20:17. Tolong, Pak, ya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Yohanes? Loh. Ya, kenapa Yesus ngomong kepada Maria, Bapakku, Bapakmu? Hanya untuk menguji itu. Loh, kok menguji Maria? Pak, Maria kan sudah tahu bahwa Yesus itu bagaimana. Kenapa harus diuji lagi Maria? Seharusnya itu Maria sudah tahu bahwa dia itu begini kan? Sedangkan Yesus berkata bahwa Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kenapa tidak berkata akulah Bapakmu? Aku akan kembali ke hakikatku. Maria Magdalena dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan ya, yang begini, Pak. Jangan melihat di dalam Alkitab yang berbahasa Yunani, di situ tertulis kurios. Kurios itu di dalam Wahyu 13, Wahyu 17:12. Kurios itu Tuhan di atas Tuhan. Coba Bapak buka di Alkitab berbahasa Yunani. Kurios itu di sini ada dua pengertian. Kurios yang artinya sebagai Tuhan dan kurios artinya sebagai Tuhan. Yang mana yang Bapak pakai dalam Alkitab Bapak? Sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan? Halo? Baca sendiri. Halo? Saya. Oh iya, Pak. Saya dari SMP sudah baca. Saya sudah SMP sudah baca kitab Bapak. Sudah SMP saya. Karena itu saya justru aneh. Kalau Yesus itu adalah seorang Tuhan, kenapa Musa berkata akan dibangkitkan seorang nabi seperti aku? Kalau seperti aku Musa, berarti Tuhan dia bukan Tuhan, tapi nabi, 100% manusia, seperti Yesus, seperti Musa itu loh. Halo? Iya, Pak Sipudin. Yesus itu bukan saja sebagai nabi seperti Yesus bukan nabi. Kenapa Yesus nabi? Karena dia bernubuat. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Mesias? Karena dia memberitakan kabar baik, begitu. Saya mau tanya, Pak, Bapak imani apa dikatakan Musa, atau Bapak mengimani apa dikatakan oleh Paulus bahwa dia adalah Tuhan? Musa berkata di seorang nabi. Kami mengimani apa dikatakan Musa. Musa mengatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan. Dan kami imani itu apa dikatakan Musa. Maka itu kami mengimani Yesus adalah hanya seorang nabi. Halo? Ya.
Halo. Ya, Iya. kami Pak itu begini Pak, kami mengimani apa yang disampaikan oleh Musa. Musa berkata seorang nabi akan dibangkitkan seperti dirinya. Kalau seperti dirinya Musa, berarti dia bukan Tuhan yang jadi manusia. Karena Musa bukan Tuhan yang jadi manusia. Gitu loh Pak. Dan kami mengimani seperti itu. Kenapa Bapak tidak mengimani Yesus sebagai nabi? Sedangkan kami, Musa berkata demikian. Seorang nabi, bukan Tuhan. Ya kan? Itu terserah kamu mau percaya apa yang kami imani, itu terserah. Loh, Pak. Kalau kamu Kami mau itu percaya, terserah kamu. Kami percaya. Kami begini, Pak. Itu. Kami mengimani sama dengan seperti yang pernah diucapkan oleh Musa. Musa Ya berkata di sudah. hadapan bangsa Israel. Ya sudah kalau begitu, Pak. Kamu imani seperti itu. Ya, iya. Karena itu Pak, saya sampaikan ya. Bapak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Masa dua-duanya Pak, Tuhan jadi Nabi? Di mana Pak dalam sejarahnya Tuhan jadi Nabi? Kalau Tuhan jadi Nabi, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya Pak, Tuhan jadi Nabi. Saya mau percaya Yesus Tuhan, itu baik. Saya percaya Yesus Nabi, dia juga Nabi. Kenapa? Begini saja Pak ya. Begini Yesus saja itu Pak. Rasul karena ditutup oleh Bapa Surgawi. Makanya Pak, saya mau tanya, Yesus sebagai Nabi dan sebagai Tuhan itu di mana pekerjaan Nabinya, yang mana pekerjaan Tuhannya? Karena Musa berkata seorang Nabi dibangkitkan, sedangkan Paulus mengatakan dia adalah Tuhan. Dia tunjukkan yang mana itu pekerjaan Tuhan, yang mana pekerjaan seorang Nabi. Masa pekerjaan Tuhan merangkap pekerjaan Nabi? Tidak ada dalam dalilnya Pak dalam Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama sih tidak ada kok. Nah, nyatanya ada. Mana Pak? Coba tunjukkan Alkitab bahwa Perjanjian Lama Tuhan akan jadi Nabi. Tunjukkan Pak. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru saja tidak ada Tuhan akan jadi Nabi Pak. Kamu tidak Coba Pak mengerti tunjukkan kalau pemahaman ada. apa yang saya katakan Aduh tadi. Pak. Yesus itu bukan saja sebagai Tuhan saja, tetapi dia juga ya Nabi. Karena itu Pak, dia bukan begini Pak. Karena dia begini Pak. Karena dia bukan Tuhan saja, dia juga adalah Nabi. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan akan jadi Nabi. Tunjukkan. Jangan Bapak berasumsi dan senanya mengatakan dia adalah Tuhan sekaligus Nabi. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada di mana Musa pernah berkata atau perjanjian kitab Perjanjian Lama, Tuhan akan jadi Nabi. Baca mana Pak? Yohanes 13 ayat 13. Baca apa? Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir. Yesus memangnya sudah lahir zaman Yesaya. Itu adalah anaknya Yesaya. Oh iya Pak, iya. Pak Ruslan, mic-nya jangan ditempelin di itu, jadi suaranya nggak jelas malah Pak. Dia emosi masalahnya, emosi imannya. Ya, jadi ya nggak jelas, jadi nafasnya itu yang masuk ke mic jadi selalu ini, jadi suaranya jadi nggak jelas. Oh iya Pak, ya oke. Ya. Begini Pak, ya Pak Ibrahim ya. Saya mau tanya, halo. Berapa Pak? Berapa Pak? Yohanes 13 ayat 13. Nah, makanya Pak, kalau Bapak mengambil Yohanes 13 ayat 13, coba Bapak buka Wahyu 17:12.
Di situ dikatakan Baca Tuhan dulu di atas Yohanes segala 13 ayat Tuhan. 12. Saya Iya nanya Pak, itu apa, kan Tuhan arti dari terjemahan apa? kata kurios, ya kan? Kurios itu apa arti? Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Kenapa Pak bisa kurios itu berbeda dalam pengertiannya? Ada Tuhan dan ada Tuhan. Kenapa bisa begitu Pak? Kok kurios? Halo? Baca Yohanes 13 ayat 13 Kenapa dulu. bisa begitu Pak? Di dalam Wahyu 17, kurios itu artinya Tuhan. Halo? Ini Ruslan ini nggak kompromi nih orangnya ini, maunya ngomong sendiri. Halo? Saya suruh baca, nggak baca. Halo Pak Saipudin. Baca yang mana lagi Pak? Bapak kan mengambil terjemahan dari kurios, itu kan bahasa Yunani. Yunani itu artinya Tuhan, Anda katakan begitu. Tapi di dalam kitab Wahyu, kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Apakah ini kurios diartikan dalam dua pengertian yang berbeda? Oke, jadi agak ini nih, Pak Ruslan, apa yang disampaikan Abi Saifuddin dan Pak Ruslan agak nggak ini, jadi nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung. Baik, karena masih banyak lagi yang nanya, masih ngantri nih. Mungkin kita lanjut aja dulu ya. Mungkin Pak Ruslan bisa. Gini gimana? Pak Yohani, saya mau bilang dulu bahwa mereka hanya ngomong bisa membolak-balikkan ayat satu dengan ayat yang lain, hanya itu pinternya. Jadi kalau ngomong tentang Tuhan, hanya itu aja yang dibicarakan dari kuno sampai kini. Sejak zaman zaman dulu, itu aja yang diomongkan oleh mereka. Nggak ada yang diomongkannya, hanya berkaitan dengan ketuhanan. Gitu. Nggak bisa ngomong yang lain tentang ajaran, tentang terorisme, tentang siksaan kubur. Kalau saya tanya balik, nggak bisa jawab. Karena nggak ada nabi di dalam Alkitab yang ngajarin siksaan kubur. Hanya tentang Tuhan doang. Dan dia bolak-balik ayat itu dari dulu sampai sekarang. Gitu. Nah itulah yang perlu saya omongkan dengan saudara kita ini. Gitu. Oke. Oke, baik. Nyambung.